Saudara, desakan mengungkap otak penyiraman terhadap aktivis kontras disuarakan berbagai pihak termasuk dari DPR. Kita akan bahas bersama dengan anggota Komisi 3 DPR, Nasir Jamil. Selamat malam, Bang Nasir. Ya, selamat malam Ibrahim. Bang Nasir, jadi sejauh mana nih atensi dari DPR terhadap kasus teror terhadap Wakil Koordinator Kontras? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Habibur Rahman, ya, Ketua Komisi 3 DPR RI, dan juga beberapa kolega lainnya di Komisi 3, kami sangat besar harapan agar kepolisian bisa menemukan dan menangkap pelakunya serta mengusut siapa otak di balik penyerangan siraman air keras terhadap aktivis kontras tersebut. Karena apa? Karena kami tidak menyangka kejadian seperti ini terulang kembali setelah menimpa misalnya Novel Baswedan beberapa waktu lalu, ya. Ternyata cara-cara kampungan dan premanisme seperti ini masih saja dilakukan, dan tentu saja ini semacam mengancam kebebasan bagi masyarakat sipil, ya. Bagaimana misalnya kita ingin menyampaikan satu sikap pendapat lalu dibalas dengan cara-cara seperti ini. Nah, karena itu tidak heran kalau kemudian Komisi 3 meminta Kapolri, Kapolda Metro Jaya untuk bisa mengungkap dan menemukan serta menangkap pelakunya, apalagi sudah dibantu dengan CCTV. Jadi mungkin tidak terlalu sulit bagi polisi untuk bisa menemukan dan menangkap pelakunya. Tidak ada CCTV saja, polisi bisa menemukan dan menangkap pelaku satu peristiwa kejahatan, apalagi ini sudah sangat terang-menerang direkam di CCTV. Nah, oleh karena itu kami sekali lagi sangat mengharapkan kepada pihak kepolisian untuk bisa mengusut ini secara tuntas, apakah kemudian sampai kepada dalang daripada penyiraman air keras tersebut. Kapolri sudah memberikan atensi, DPR juga tadi bereaksi keras. Artinya ini bisa jadi jaminan ya Bang Nasir, akan betul-betul diusut tuntas sampai siapa yang jadi otak di balik aksi ini. Iya, sebab ini kan akan menimbulkan ketakutan, ya, akan menimbulkan kekhawatiran. Jangan-jangan itu nanti akan menimpa saya, begitu. Dan bisa jadi ini menimpa aktivis misalnya. Jangan-jangan nanti menimpa jurnalis, menimpa politisi seperti kami, seperti ini kan. Kan kita nggak tahu di jalan seperti apa. Jadi oleh karena itu mungkin kita berlindung dari hal seperti itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa peristiwa itu bisa menimpa siapa saja, menimpa masyarakat sipil yang selama ini barangkali menyampaikan sikap pendapatnya yang oleh sebahagian orang tidak bisa diterima atau belum bisa menerima kritikan atau sikap dan pendapat tersebut. Nah, karena itu sekali lagi ini cara-cara yang sangat kampungan yang membahayakan nyawa orang, ya, dan ini tentu harus segera didapatkan ya pelakunya, dan itulah harapan masyarakat Indonesia karena sekali lagi ini tidak bisa kita benarkan. Tapi kenapa Bang Nasir kejadian seperti ini bisa terulang setelah dulu zaman Novel Baswedan? Apakah tidak ada efek jera atau memang aktivis yang memberikan atau menyampaikan suara bersuara itu memang masih minim dilindungi aktivitasnya, atau seperti apa sih menurut Anda? Sebenarnya ini juga satu pelajaran ya bagi para aktivis dan juga kita semua, bahwa kita sebenarnya ketika menyampaikan sikap dan pendapat tentu harus lebih berhati-hati dalam menyikapi lingkungan kita. Artinya bukan kita berhati-hati menyampaikan sikap dan pendapat, tapi setelah kita menyampaikan sikap dan pendapat serta aksi, maka perlu kemudian kita mengantisipasi. Meskipun tadi kalau kita lihat CCTV itu, ya dia tidak menyangka karena berpas-pasan begitu, lalu kemudian disiram dengan air keras begitu. Nah, oleh karena itu sesuatu yang tidak terpikirkan bahwa itu akan terjadi. Nah, karena itu barangkali kita harus menjaga situasi ini ke depan tidak terulang, dan kita bersyukur sekali karena ada CCTV yang merekam peristiwa itu. Nah, sehingga kemudian ini menunjukkan ya apakah memang pelakunya itu masih dari rentetan sebelumnya, ya, ataukah pelaku itu memang disuruh oleh ya orang-orang tertentu untuk melakukan itu, karena tadi seperti yang saya dengar cuplikan dari Usman Hamid bahwa korban selama ini memang
sangat intensif ya mengupas isu-isu tentang militer ya. Meskipun Usman Hamid tadi juga mengakui belum tentu ya ada kaitannya dengan militer ya. Tapi paling tidak secara cepat kita harapkan agar kepolisian bisa mengungkap kasus ini sehingga kemudian tidak ada spekulasi liar yang kemudian itu juga akan merugikan lembaga ini, lembaga itu dan sebagainya. Dan ini juga dalam pandangan saya juga akan kalau tidak diusut maka juga akan berdampak terhadap pemerintahan Prabowo ya. Seolah-olah pemerintahan sekarang itu anti kritik ya, alergi dengan kritik sehingga kemudian ini berdampak juga terhadap pemerintahan Prabowo maupun meskipun itu tidak secara langsung ya saya katakan. Tapi sekali lagi kita harap gitu. Oke, sudah ada atensi dari DPR, Kapolri, para menteri juga memberikan atensi di kasus ini, tentu diharapkan bisa diusut tuntas siapa yang jadi pelaku dan juga aktor di baliknya. Terima kasih Bang Natsir Djamil, anggota Komisi 3 DPR, telah menyampaikan pandangan di program Kompas Malam hari ini.